Bapak Ibu? Baik, mari kita buka firman Tuhan. Kasih Pak. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ada yang belum dapat, saya tunggu. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lama saya merenung ayat ini saudara, dan akhirnya saya bisa punya kesimpulan. Orang yang akan mengalami pemulihan adalah mereka yang kuat menghadapi proses penderitaannya. Orang yang akan mengalami keberkatan, dia akan kuat, lebih dahulu dia harus kuat mengalami hal-hal apapun yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang akan mengalami kesembuhan, itu adalah orang yang kuat menghadapi penyakitnya. Seringkali kita berdoa ingin pemulihan, keberkatan, dan kesembuhan. Tapi kita tidak kuat menghadapi kenyataan yang kita jalani. Apakah itu mungkin saudara? Tidak akan mungkin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Barulah rencana Tuhan itu akan tergenapi. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Barulah apa yang kita inginkan, yang kita doakan, Tuhan akan berikan. Bagaimana mungkin pemulihan bisa terjadi, keberkatan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi sementara saudara lemah menghadapi kenyataan hidup? Itu tidak mungkin. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, memang kita harus kuat, tapi berikan alasan pada saya kenapa saya harus kuat di dalam Tuhan. Saya temukan ada 3 alasan saudara kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, karena kita ini hidup ada tujuan. Dalam Ibrani 12 kalau saudara baca nanti ya, ayat 1-2 itu dikatakan bahwa kita ini ya, seperti pertandingan. Ya, menghadapi pertandingan, kalau seperti lomba lari itu ada garis start, ada garis finish. Kita startnya kapan Bapak Ibu? Startnya kapan? Pada waktu terima Tuhan Yesus, itu start kita bersama dengan Tuhan. Kita terima Tuhan Yesus, kita baptis, itu start bersama dengan Tuhan. Finishnya kapan? Pada waktu kita dipanggil Tuhan. Orang yang kuatlah yang akan sampai finish panggilan Tuhan, dapatkan mahkota. Kenapa kita harus kuat? Karena hidup ada tujuan. Yang kedua, kenapa saya harus kuat? Alasan yang kedua adalah karena hidup itu tidak singkat dan tidak gampang. Hidup ini tidak singkat dan tidak gampang. Usia kita berapa Bapak Ibu menurut firman Tuhan? 70 kalau kuat 80. Apa yang saudara sudah lalui selama sekian puluh hidup saudara? Saudara bisa tahu kan usia kita kalau 80. Nah, saudara punya usia berapa sekarang? Tinggal hitungkan sisa pulsanya, ya. Nah, saudara sudah lakukan apa dalam hidup ini? Pada waktu saudara menjalani hidup saudara, hari-hari saudara, banyak menangnya apa, banyak kalahnya. Saya yakin kita banyak menghadapi persoalan. Kalau kita sudah ngerti hidup ini seperti apa, kita bisa simpulkan hidup ini gak gampang. Gak gampang. Belum menghadapi persoalan pribadi, belum menghadapi masalah istri, masalah anak, masalah suami, masalah tetangga, masalah kerjaan. Hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa menghadapi itu semua. Mereka yang mental tempe dan cengkeng-cengeng pasti akan digilas oleh zaman ini. Kenapa saya harus kuat? Karena hidup ini tidak singkat dan tidak gampang. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Karena hidup ini ada musuh seumur hidup. Kita ini punya musuh seumur hidup Bapak Ibu. Saya waktu itu pernah tanya juga, kalau nggak salah di doa puasa di sini. Sadarkah kita bahwa pada waktu kita terima Tuhan Yesus dan mengikrarkan diri kita menjadi anak Tuhan, sebenarnya kita sudah masuk medan tempur yang tidak akan berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. Pernahkah kita menyadari itu? Hidup Kristen tuh hidup perang Bapak Ibu. Tapi bukan perang bawa bom bunuh diri, tidak. Kita di perang terhadap 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan iblis. Sudah bisa baca nanti Efesus 6 ayat 12 itu. Ya. Yang kedua adalah kedagingan. Itu perang kita, Roma 8. Nanti bisa baca. Lalu yang ketiga adalah keduniawian. Ini perang kita. Nah, bicara kuasa setan. Siapa di sini masih takut sama setan? Kalau pipis malam-malam mesti ditemenin. Ada. Saya mau beritahu saudara, selama engkau tidak mau kuat dalam Tuhan, selama engkau juga tidak mau perangi itu ketakutan, engkau akan dijajah terus sama ketakutan itu. Saya punya adik saudara ya,
Itu yang terakhir. Waktu lalu dia kan belum kerja. Udah lama nih 2002-an saudara. Nah, orang nganggur siklus hidupnya berbeda dengan orang yang tidak nganggur. Kan gitu ya. Kalau kita yang nggak nganggur ini siang udah kerja, mata melek kan gitu ya. Kalau orang nganggur kan meleknya pada waktu malam hari. Seperti kalong kelelawar gitu saudara. Karena siangnya dia tidur kan begitu. Nah otomatis dia baru bangun malam-malam. Cuci. Saya tinggal di mes pelayanan bersama dengan dia. Cucilah dia jam 12 malam. Saya lagi ngerjakan tugas. Lalu dia jemur, kebetulan di belakang tempat tinggal kita itu ada tanah kosong, ada seng-seng gitu saudara. Di belakang itu masih ada rawa-rawa, ada pohon pisang segala macam di situ. Gelap. Nah, jemur pakaian dia di sana. Pas jemur pakaian, ada suara dari belakang. Dia gini, apa itu ya? Dia nggak mau lihat ke belakang saudara, dia masih jemur. Suara tuh makin kencang, gitu. Akhirnya dia lihat ke belakang itu ada kuntilanak di atas pohon pisang. Matanya satu, rambut panjang, baju putih sambil begini. Gitu. Langsung dia lempar jemuran. Wah, langsung lari. Wah, gak karu-karuan gitu, saudara. Terus masuk kamar lari-lari begitu. Dia bilang, "Bang, ada kuntilanak, Bang." Saya langsung bilang, "Terus ngapain?" "Loh, aku gak berani." Saya bilang, "Mau sampai kapan kau begitu terus?" Akhirnya saya ke belakang ambil minyak urapan, tak usir itu kuntilanak, saudara. Nah, sekitar 3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, keterimalah dia kerja di Lumajang. Pulang kerja ada gondoruo. Karena dia di Lumajang, saya di Surabaya, mana mungkin saya ke sana ngusir situ gondoruo kan? Otomatis mesti dia ngadapi sendiri. Nah, pulang kerja dia jam 11:30 waktu buka pintu kamar ada orang tinggi besar berbulu gitu, gondoruo saudara. Langsung dia telepon saya 11:30 malam, "Bang, ada gondoruo." Ah, terus ngapain? Terus ngapain? Akhirnya kan saya nggak bisa ke sana. "Mau sampai kapan kau gitu terus?" Tak bilang gitu. "Ya tapi aku nggak berani." Sudah, sekarang karena nggak ada minyak urapan saudara ya, sudah ambil apa yang ada? Air, udah air kamar mandi akhirnya saudara. Jadi handphone sebelah kiri, gayung sebelah kanan. Nggak tahu dilihat teman-temannya apa tidak tuh nggak ngerti saudara. Udah kita doa ya, kita doa. Akhirnya saya doakan, terus saya suruh dia percikan sendiri. 5 menit kemudian saya telepon. "Ya apa? Udah pergi gondoruonya, udah lari katanya." Saudara saya beritahu, sejak itu dia tidak pernah ditampaki lagi. Itulah perang. Amin. Kita kalau malas perang, gak kuat ngadapi itu, engkau bakal dijajah terus pada dia. Percaya itu. Yang kedua adalah kedagingan. Apa itu kedagingan? Bapak Ibu nanti bisa baca Galatia 5 ya. Daging itu sudah nyata. Perbuatan daging. Persaudaraan, iri hati, dengki, amarah, emosi, segala macam ada semua di situ. Sihir, perseteruan, ya. Kalau saudara tidak lawan itu kedagingan dan engkau tidak kuat memeranginya, engkau akan dijajah olehnya. Saya pernah dangani seorang ibu, sakit kanker payudara, stadium 4, sudah parah. Dia di desa, gak ada lagi uang, karena uangnya habis. Saya itu pernah saksikan waktu 2 puasa. Dia ini muncul masalah ini karena anaknya menghabiskan hartanya. Kebetulan saya sudah tahu bocoran dari gembalanya, waktu saya konselingi, saya tanya gini, "Bu, coba Ibu jujur, ini sakit mulai kapan?" "Ya sudah 2 tahunan Pak." "Iya 2 tahunan. Kejadian apa yang mengawalinya? Coba jujur." Dia diam saudara. Akhirnya saya jawab sendiri. Sejak anak ibu habiskan harta ibu itu tuh, bikin macam-macam itu kan. Nah itu berarti kepahitan. Kepahitan itu kedagingan lo Bapak Ibu. Sakit hati itu kedagingan lo ya. Ya. Ibu mau ngampuni apa tidak? Diam aja dia. Dia nggak mau ngampuni kayaknya. Sampai saya bilang gini, "Mau sampai kapan Ibu mau seperti itu? Mau sampai kapan?" Saudara nanti bisa baca ya, Mazmur 66 ayat 18. "Jikalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar." Itu udah pasti. Tuhan tidak akan pernah mau menjawab orang yang masih kepahitan. Tidak akan. Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Percayalah itu Bapak Ibu. Bulan kedua, 2 bulan kemudian saya datang lagi karena diundang rutin saudara di sana, di desa, daerah Gresik sana. Saya jumpai lagi, "Ya Pak Bu, sudah ngampuni belum?" Diam aja lu. "Mau sampai kapan?" Terus akhirnya saya doakan. Sekitar 2 bulan lagi saudara, karena jadwal rutin, saya diundang lagi. Saya tanya lagi, "Ya Pak Bu, sudah ngampuni belum?" Diam aja dia. "Mau sampai kapan Bu begitu terus?" Pas saya datang yang keempat saudara, sembuh ibu itu. Sembuh. Saya dengar langsung kesaksiannya. Jadi akhirnya dia doa ya. Akhirnya minta ampun pada Tuhan karena sering ditanyain, "Sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan?" Stres dia. Kita makanya pendeta perlu cerewet juga saudara ya. Akhirnya dia bilang, "Tuhan, aku yang salah." Itu bagus. Memang anaknya habiskan harta, itu salah. Tapi sikap anak dihadapi dengan kepahitan, dia pun salah. Jadi tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Dua-duanya salah. Akhirnya dia bilang pada Tuhan, "Tuhan, aku yang salah." Itu bagus, sikap merendah.
Akhirnya dia kembali ngambil janji bahwa kalau nanti anaknya pulang, dia akan terima dengan baik-baik. Itu bagus. Nah, terus akhirnya dia menyembah, saudara. Hari pertama menyembah, hari kedua menyembah. Dia hanya ingin kenal dengan Tuhan lebih dekat lagi dalam hadiratnya. Pas hari kelima itu terjadi mujizat. Tuhan lawat kankernya. Pada waktu menyembah, maaf saudara, ini pecah. Pus, keluar semua nanahnya itu, saudara. Keluar semua nanahnya itu, hijau, hitam, keluar semua itu. Lalu dia lihat sudah pecah, saudara, keluar netes begitu yang banyak. Dia pergi ke dapur, ambil air hangat, dia kompres sendiri dengan anduk, saudara. Malam itu bersih total kankernya. Sampai hari ini sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia hadapi musuhnya, musuh kedagingannya sampai habis. Itu orang kuat. Lalu yang ketiga adalah keduniawian. Saudara jangan pikir duniawi itu adalah mereka yang pergi dugem, diskotik, narkoba, bukan itu. Kalau itu memang sudah pasti. Tahukah kita bahwa dengan kita ngambil keputusan penting dalam hidup, tidak pernah tanya Tuhan, bukankah itu sama dengan duniawi? Amin. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa di sana? Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita nggak mau sama seperti dunia, cari kehendak Tuhan. Kita ke gereja sih ke gereja, tapi pada waktu pengambilan keputusan terpenting dalam hidup nggak pernah libatkan Tuhan. Maaf saudara, itu duniawi. Itu harus kita perangi, dan orang-orang yang kuatlah yang bisa menghadapi itu. Amin Bapak Ibu. Saudara mau jadi orang kuat dalam Tuhan? Amin. Ya, jadi orang kita harus kuat dalam Tuhan. Kenapa? Alasan yang ketiga, karena kita memiliki musuh seumur hidup. Itu harus kita perangi. Hanya orang yang kuat dalam Tuhanlah yang mampu menghadapi musuh-musuh seperti itu. Nah sekarang kita masuk bagian intinya saudara. Pak, orang yang kuat dalam Tuhan itu seperti apa? Kan gitu ya. Seperti apa orang yang kuat dalam Tuhan? Saya temukan di sini ada 4 saudara ya. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan ini bukan berarti dia punya karunia. Tidak. Bukan berarti punya karunia. Perhatikan aja Salomo. Salomo punya karunia luar biasa. Tapi akhir hidupnya kan murtad dia. Bukan berarti orang kuat dalam Tuhan adalah mereka yang sibuk urusan rohani. Tadi saya khotbah di Rich Palace. Pertumbuhan rohani tidak sama dengan kesibukan rohani. Ya, saudara jangan pikir kalau kita sudah pelayanan maka kita adalah orang kuat dalam Tuhan. Oh tidak, lihat orang Farisi. Matius 23, Yesus berkata apa? Celakalah engkau orang Farisi. Amin saudara. Orang kuat dalam Tuhan bukanlah bicara tentang banyak tidaknya pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan. Kalau bicara pengalaman mujizat, saya mau nanya saudara, lebih banyak mana kita sama Israel? Israel. Ya kan? Tapi hari ini coba, Israel itu bangsa tegar tengkuk Bapak Ibu. Ya, semua dunia mengakui. Gara-gara Israel semua orang kekristenan pun disorot saudara. Padahal itu kan ulahnya dia. Ya. Sampai hari ini Tuhan pun masih nangis lihat bangsa itu saudara. Padahal kalau bicara pengalaman mujizat, mereka lihat sendiri laut itu terbelah depan mata mereka. Mereka lihat sendiri roti turun dari sorga. Bayangkan roti turun. Ya. Kurang apa? Jadi makanya saudara, orang kuat dalam Tuhan ini bukan berbicara aksesoris rohani, tapi berbicara sikap dan karakter. Amin. Berbicara sikap dan karakter. Saya dulu pernah sampaikan juga saudara, orang yang berhasil di dunia sekuler pun diakui prinsip ini, itu ditentukan oleh 2 hal. Orang mau berhasil. Yang pertama itu skill, yang kedua adalah karakter. Skill itu diperoleh lewat pendidikan, diklat, seminar, kursus, pelatihan. Kalau pendidikan itu S1, S2, S3. Itu skill. Kalau karakter itu murni mental itu orang. Peranan skill untuk membuat berhasil itu 20% saja. Kalau karakter itu 80%. Tapi anehnya untuk yang 20% itu kita kerja keras. Habis korbankan tenaga, pikiran, waktu, dan uang kita untuk kembangkan skill. Bukan begitu saudara? Iya, memang bolehlah. Tapi kenapa tidak sekeras itu juga kita kembangkan karakter kita Bapak Ibu? Padahal peranan karakter itu 80%. Contohnya apa? Lihat tadi Salomo, saya bilang. Salomo kalau bicara skill kurang apa? Secara skill top di atas dia. Tapi akan hidupnya hancur toh. Kenapa? Karakter. Contoh yang kedua siapa lagi? Saul. Saul itu punya kemampuan perang tuh begini. Selama dia tidak aneh-aneh dengan Tuhan, seluruh musuh Saul dilulantakkan oleh Tuhan. Itu Saul. Kemampuan perangnya top di atas. Tapi akhir hidupnya hancur toh. Kenapa? Karakter. Contoh siapa lagi saudara? Simpson. Simpson tuh punya kekuatan yang luar biasa. 1 orang Simpson bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Supaya ngerti kekuatan Simpson itu begini. Beda prajurit kita sekarang dengan prajurit dulu apa saudara? Bedanya terletak di mana?
fisiknya. Ya, kalau prajurit sekarang, tentara-tentara kita tuh hanya tegap. Ya. Kalau tentara dulu itu tegap plus kekar. Kenapa? Karena dulu itu nggak ada senjata canggih, pistol nggak ada, murni berkelahi. Kalau sekarang kan pakai amunisi, saudara ya, tembak-tembakan. Berkelahinya itu kalau amunisi sudah habis, baru baku hantam pukul-pukulan. Tapi kalau dulu nggak, murni berkelahi. Jadi makanya diupayakan prajurit dulu itu besar-besar kayak aderai. Saudara tahu aderai? Tidak pernah lihat? Ya mirip-mirip saya gini, saudara. Ya. Bayangkan 1000 orang aderai kekar, iya itu kan luar biasa kan badannya aderai itu, saudara ya. Kekar seperti itu 1000 orang kalah dengan seorang Simpson, itu luar biasa. Jadi ini supaya ngerti ya bagaimana orang yang kuat itu ya bukan bicara masalah aksesoris rohani, tidak, bicara sikap. Jadi makanya kalau kita punya skill bagus, karakter nggak mumpuni, habis. Amin saudara. Makanya ada kata hikmat Tuhan berkata, roh Tuhan bisa angkat kita naik ke atas. Tapi yang membuat kita bertahan di atas, saudara, itu bukan skill, melainkan karakter. Orang yang kuat di dalam Tuhan, ini berbicara karakter. Ada 4 karakter yang betul-betul harus dimiliki bagi orang yang kuat dalam Tuhan. Cirinya apa? Yang pertama, mari buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Seperti apakah orang yang kuat di dalam Tuhan itu? Ada 4 poin yang kita akan dengar pada hari ini. Yang pertama Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus siapa yang tidak kenal? Kita semua sudah kenal, latar belakang pun kita sudah tahu. Dia adalah orang yang bejat. Ya, dulu dia kasar, dia membunuh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi begitu dia dapat lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Sehingga akhirnya muncul statement yang luar biasa. Pada waktu aku kenal Tuhan, ku tinggalkan semua di belakang, mengarahkan pandangan kepada panggilan Tuhan. Dan yang luar biasa pada 14, berlari-lari kepada panggilan itu dia. Poin pertama, ciri orang yang kuat dalam Tuhan adalah memiliki komitmen kuat menjalankan visi Tuhan. Memiliki komitmen kuat menjalankan visi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu ya, kita semua yang lahir pada hari ini dan sudah ada sampai hari ini, Tuhan tidak menciptakan kita kebetulan loh. Amin. Tuhan tidak diciptakan kebetulan, tidak. Masing-masing punya talenta. Dari talenta itulah Tuhan punya tujuan kenapa saudara hadir dan kenapa saudara jadi anak Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan berbicara pada saudara kan. Tuhan mau panggil apa saudara? Ada yang sebagai pendoa, ada yang sebagai penasehat, sebagai pengajar, banyak lah. Tapi masalahnya saudara jalankan apa tidak? Saudara jangan berpikir kalau besarnya pelayanan atau kapasitas pelayanan itulah yang menentukan layak atau tidak. Tidak. Tuhan tidak lihat model pelayanan. Yang Tuhan lihat adalah komitmen melayani. Komitmen jalankan visi Tuhan. Jangan berpikir karena saya khotbah, maka saya lebih baik nilainya daripada yang multimedia. Oh tidak, semua sama. Amin saudara? Iya, semua sama. Yang Tuhan lihat adalah komitmennya. Sampai sejauh mana saudara mau sungguh-sungguh lakukan panggilan Tuhan itu. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya, komitmen itu artinya apa? Doa puasa kemarin saya bahas di sini. Komitmen itu artinya apa? Kita kan sering kalau ngomong sama teman ya, yang agak suka main-main itu, kamu kalau pelayanan tuh harus komit dong, kan gitu ya. Komitmen itu apa? Saya baca di Kamus Bahasa Indonesia, saudara, komitmen itu artinya persepakatan. Tapi kok kayaknya nggak pas ya kalau kita pakai dalam sehari-hari. Kamu tuh harus persepakatan, kok kayak nggak pas gitu ya. Alkitab ada buat definisi bagus tentang arti komitmen. Mari buka Mazmur 15. Mazmur 15. Ini agak tajam definisinya, saudara, bagus. Mazmur 15, saya baca ayat 1 saudara ya, ini Daud bertanya pada Tuhan. Tuhan, orang yang boleh engkau pandang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh tinggal di gunungmu yang kudus, itu yang bagaimana orangnya Tuhan? Daud bertanya pada ayat 1, lalu Tuhan menjawab pada ayat 2. Saya bacakan saudara ya ayat 1.
Mazmur 15 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan menjawab ayat 2 ciri-cirinya, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengadakan kebenaran dengan segenap hatinya. Komitmen itu ayat 4C. Ayat 4C. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu komitmen. Berpegang pada sumpah sekalipun rugi. Dia tetap lakukan firman Tuhan. Tetap melayani Tuhan sekalipun harus sakit pikul salib menanggung itu semua. Itu komitmen. Amin saudara. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan. Saya punya teman waktu lalu, waktu saya masih kuliah saudara ya. Saya kuliah di ITS. Ini senior saya. Kita kan ada kumpul-kumpul ya mahasiswa Kristen. Pas waktu kita lagi bersih-bersihkan karena mau ada menjelang Natal kalau nggak salah itu. Beres-beres ruangan. Senior saya bilang gini, aku pulang ya mau pelayanan. Kita kalau dengar orang bilang pelayanan gitu, mantap ya. Kita pikir dia khotbah kah atau WL kan gitu saudara ya. Saya tanya, apa pelayanannya mas? Bagian OHP. Kalau multimedia masih bagus saudara. Dulu OHP, tinggal letakkan aja gini. Tring gitu. Itu pun saudara dia nggak mau terlambat datang. Dia nggak mau terlambat datang. Sekalipun tuh kalau dari sisi orang manusia itu kan pelayanan sepele. Cuma letakkan slide aja. Kalau multimedia kan perlu keahlian khusus. Ini cuma letakkan slide tok. Itu pun nggak mau terlambat datang. Dan saya melihat orang yang komit sekalipun hal kecil. Begitu lulus dia dikejar saudara sama perusahaan besar. Hari ini dia lihat nggak nganggur dia. Sementara yang lain-lain kita nggak tahu nasibnya. Itu loh anak Tuhan saudara. Amin. Tuhan tidak lihat besar kecilnya pelayanan saudara. Yang Tuhan lihat adalah komitmen melayani. Nah, bicara komitmen melayani, itu tergantung dari sisi mana saudara melihat. Contoh ilustrasi, ada 3 orang lagi bangun satu rumah. Ini 3 orang kuli. Kerjaannya sama, ngaduk pasir, semen, nata bata. Ini 3 orang ini sama. Orang pertama ditanya, Bapak lagi ngerjakan apa? Oh iya nih saya tugasnya lagi ngaduk semen, pasir, nata bata. Ya tugas kuli seperti itu mas. Oh itu yang Bapak kerjakan? Iya. Orang kedua ditanya, kerjaannya sama. Bapak ngerjakan apa? Saya lagi cari makan mas. Ya. Kalau nggak cari makan gini gimana anak istriku bisa makan? Oh Bapak lagi cari makan? Iya. Saya lagi cari makan. Oh iya. Terus orang ketiga ditanya, Bapak sedang kerjakan apa? Padahal kerjaannya sama. Orang ketiga tanya, saya ini mas punya talenta tukang. Cuman waktu lalu itu Bapak Pendeta pernah bilang kalau kita punya kemampuan harus persembahkan ke Tuhan. Nah kebetulan ini kan gedung gereja lagi mau renovasi. Saya ingin mengabdikan talenta saya untuk Tuhan. Beda kan pandangannya saudara ya? Beda. Yang satu menganggap sebagai rutinitas kuli, yang satu cari urusan ekonomi, yang satu panggilan Tuhan. Nah saudara saya mau nanya, yang gak gampang ngeluh yang mana? Yang ketiga, karena melihat dari panggilan Tuhan. Amin saudara. Hal yang sama juga ditanya. Saudara datang ke HFC Embong Sawo lagi ngerjakan apa? Saudara di sini ngapain? Ada orang datang ke gereja karena memang harus hari Minggu ke gereja. Daripada ke tempat lain kan Pak, nyasar-nyasar saya. Ya ke gereja lah kan begitu. Ada yang ke gereja itu kenapa saudara? Didorong-dorong mertua. Ya. Didorong orang tua, daripada saya ditempeleng Pak lebih bagus ke gereja Pak. Ya. Ada lagi yang memang ke gereja apa saudara? Cari kesembuhan. Ada lagi yang memang ke gereja dia butuh Tuhan. Saudara yang mana? Kalau saudara melakukan firman Tuhan seperti tadi kuli tadi melihat dari sisi rohani. Saya yakin saudara adalah orang tahan banting. Amin. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan. Orang yang memiliki komitmen kuat menjalankan visi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang kuat dalam Tuhan adalah sanggup mengatasi rasa kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Ciri orang yang kuat dalam Tuhan yang kedua adalah sanggup mengatasi rasa kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara saya mau nanya, pada waktu nanti, ini gak minta ya, ini cuma berandai aja. Pada waktu nanti satu saat, saudara kehilangan pekerjaan satu-satunya yang kau miliki. Pada saat nanti satu saat engkau punya kekasih yang satu-satunya kau cintai dan itu pergi, ya kerjaan itu juga pergi. Dan saudara satu saat punya barang yang saudara sudah nabung, saudara kerja keras untuk mendapatkan barang itu, untuk membeli barang itu, tiba-tiba itu hilang. Apa yang saudara sikap saudara bagaimana akhirnya? Apa yang akan muncul dari reaksi saudara pada waktu menghadapi itu semua? Kira-kira apa?
Ada banyak orang yang tidak kuat mengatasi kehilangan. Jujur aja saudara, tidak sedikit yang lompat dari apartemen, itu banyak. Itu bukan orang bodoh, tidak. Itu orang yang pintar. Tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya ya dengan minum Baygon. Saya pernah doakan ada seorang wanita saudara masuk rumah sakit di situ saudara. Baygon. Karena putus cinta. Terus saya doakan, saya bilang udah Mbak, tenang sajalah. Pasti Tuhan kasihkan yang baik. Sekitar 8 bulan kemudian saya ada kunjungan lagi ke situ, ketemu lagi dia. Minum Baygon juga saudara. Saya bilang ini perlu dapat penghargaan dari Baygon ini saudara. Kalau bolak-balik minum Baygon, saya bilang nggak ada capek yang lain Mbak. Kok mesti Baygon gitu ya? Rupanya juga putus cinta yang kedua. Saudara, mari hari ini Bapak Ibu, kita ini anak Tuhan, kita harus sadar ya. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Amin. Tidak ada yang kekal, semua itu akan pergi. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau saudara tidak sanggup mengatasi kehilangan, saudara akan kompromi dengan dosa. Sekali lagi, kalau saudara tidak bisa mengatasi kehilangan, saudara akan kompromi dengan dosa. Pernah ada satu karyawan saudara, dia cerita, Pak saya mau konseling dengan Bapak, oke? Kita akhirnya habis persekutuan di kantor itu, dia konseling. Pak, Bapak kan tahu ini perusahaan Kristen ya. Bapak kan tahu pemimpin kita pelayanan ya. Bapak kan tahu di sini ada persekutuan. Iya Mbak, kenapa Mbak saya bilang begitu? Nah ini masalahnya Pak, pimpinan saya itu seringkali nyuruh saya berbohong. Kalau ada tamu datang yang seharusnya jumpa dengan dia, tapi kalau dia nggak suka saya disuruh ngadapi dan bilang beliaunya nggak ada di tempat, padahal dia ada di kamar. Ya apa itu Pak? Saya kalau konseling itu saudara saya nggak bahas orang lain, yang saya bahas adalah orang yang saya konselingi. Saya bilang, Mbaknya kan tahu kan kalau berbohong itu jahat. Ya tahu Pak, Mbaknya mau nggak dibohongin orang? Nggak mau. Lalu kenapa kok bohongin orang? Loh Pak, masalahnya Pak, kalau saya tidak seperti itu, saya kehilangan pekerjaan saya. Kan begitu saudara? Iya. Itulah orang saudara kalau takut kehilangan, dia akan kompromi dengan dosa. Demikian juga anak-anak ABG saudara, saya berapa kali nangani ya, yang akhirnya perutnya melendung begitu. Iya. Kenapa kamu juga seperti itu deh? Ada satu perempuan sudah saya pernah tangani ya. Dia ingin melayani seorang wanita laki-laki saudara. Ya, jadi dia nginjilin. Saya bilang, "Dek, hati-hati, gak boleh pelayanan lawan jenis. Follow up gak bisa. Follow up nanti berubah jadi follow me." Kan gitu saudara. Itu hati-hati, gak boleh seperti itu. Serahkan sama yang laki. Enggak, saya tahu kok Kak, saya bisa gini-gini. Akhirnya kita gak bisa bantah kan saudara. Akhirnya sudah dilayani. 3 bulan telepon saya, amil. Coba kalau seperti itu orang tuanya tahu bagaimana Bapak Ibu. Kalau saya tanya, lalu kenapa kamu seperti itu Dek? Gak kurang-kurangnya kasus seperti itu, kenapa kamu jadi korban selanjutnya? Jawabannya apa saudara? Cuma dia yang ngerti saya. Orang tua gak ngerti saya, adik-adik gak ngerti saya, cuma dia ngerti saya. Makanya begitu dia minta itu saya kasih. Baguslah itu saya bilang. Itulah orang Bapak Ibu, kalau tidak sanggup mengatasi kehilangan, dia akan kompromi dengan dosa. Yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan kita begitu terus saudara? Ingat Bapak Ibu, di dunia ini akan pergi. Satu persatu akan pergi. Jangan ikatkan dirimu kepada yang tidak kekal. Ikatkan diri saudara kepada yang kekal, yaitu firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah pergi. Kalau saudara sungguh-sungguh berada dalam Tuhan, apalagi saudara sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan, Tuhan selalu setia. Bahkan Tuhan pun tetap setia sekalipun kita pernah juga tidak setia. Bukan begitu? Iya. Hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan Bapak Ibu, apakah karena saudara sudah pernah balas budi Tuhan? Tidak ada satupun yang pernah bisa balas budi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita bolak-balik menyakiti Tuhan. Oleh karena itu, jangan ikatkan dirimu kepada hal yang tidak kekal. Ikatkanlah dirimu kepada hal yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Poin yang kedua, orang yang kuat dalam Tuhan adalah mampu mengatasi rasa kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Saya ada data-data di sini, cuman tadi nggak boleh dibaca Pak ya masalah. Dapat daftar orang yang akhirnya gantung diri, dan itu banyak-banyak konglomerat. Ya. Dan ini sudah diakui dunia. Nanti sudah beli aja bukunya Pak Safir ya. Itu saya waktu itu dapat dari buku Pak Safir. Orang-orang intelek. Dia ada presiden perusahaan ini, terus juga presiden ini segala macam, itu gantung diri. Kenapa? Karena nggak kuat kehilangan sahamnya yang sudah kesedot ke sana. Gantung diri. Saya pernah saudara nggak baca koran di Jawa Pos saudara ya, nggak usah sebut nama lah, ini suami istri kasihan. Jadi mereka habis taruh di bank uangnya 2 miliar. Ya, uang 2 miliar, rencana mau makan depositonya toh. Habis di store itu uang 2 miliar, besoknya bank dilikuidasi saudara. 2 orang bunuh diri, tapi untung 1 selamat, yang 1 meninggal. Gak tahu yang bapak, yang ibu, yang selamat saya juga ngerti. Kenapa bisa demikian? Gak kuat kehilangan.
Saudara, saya mau beritahu, dunia tidak ada yang kekal. Amin. Semua akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Maka oleh karena itu peganglah firman Tuhan. Itu yang kedua. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi rasa keterhilangan di dalam hidupnya. Yang ketiga, mari buka Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Apalagi ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Amsal 16 ayat 32. Dikatakan di sana, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Poin yang ketiga, ciri orang sabar, ciri orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang sabar. Ya. Saudara, jangan anggap enteng orang sabar. Orang sabar itu orang yang kuat, saudara. Ya. Mungkin kita berkata, Pak, kuatnya di mana? Itu orang sabar. Kuatnya di mana? Saya temukan ada 5 kekuatan orang sabar. Yang pertama, orang sabar itu adalah orang yang kuat menahan emosi. Tidak semua orang kuat bisa tahan emosi, saudara. Termasuk saya. Saya ini hamba Tuhan, kadang-kadang kepancing juga, saudara ya. Kalau apalagi di jalan. Pernah hampir kehilangan, kependetaan saya hampir hilang di jalan, pernah saudara. Kejar-kejaran, saudara. Saya waktu itu di daerah Kenjeran sana tuh. Untung gak saya labrak, saudara ya. Diserempet itu saya. Ya siapa yang gak marah, saudara ya. Posisinya sudah mepet gitu, langsung buang. Hampir kena itu, saudara. Terus waktu saya kejar, wah ini saya mau pelayanan lagi ya. Kalau saya nggak pelayanan tak kejar itu, saudara. Tapi sempat juga segini-gini, saudara. Wah gitu. Di belakang mobilnya dia tulisan rohani masalahnya. Wah anak Tuhan ini. Terus saya sempat hafal plat mobilnya. Akhirnya saya biarkan dia pergi, saudara ya. Mungkin wah antar saudara itu. Sampailah saya di persekutuan doa yang ngundang saya. Mobil itu di situ. Coba. Itu yang kaget saya di situ, saudara. Loh ini mobilnya di sini. Saya kan baru 2 kali diundang situ, saudara. Saya nggak hafal itu jemaatnya. Saya penasaran, ini siapa ini orangnya? Akhirnya selesai ibadah semua, sengaja saya pulang agak belakangan. Mau tak lihat siapa yang naik mobil itu ya. Saudara tahu itu siapa? Ketua PD-nya. Coba. Mungkin dia buru-buru buka kunci kali, saudara. Yakin nyerempet. Coba bayangkan kalau saya labrak. Ketua PD bertengkar dengan pembicara. Jadi apa itu Bapak Ibu? Ya. Makanya saudara saya mau beritahu, orang sabar itu orang kuat loh, saudara. Tidak semua orang bisa nahan emosi. Amin, saudara? Iya, nggak semua orang. Terus orang sabar itu adalah orang yang kuat menghadapi waktu yang tertunda. Itu orang sabar. Kuat menghadapi waktu yang tertunda. Kita harus tahu hidup ini penuh proses. Ada kalanya yang kita planning kan harusnya terjadi pada hari ini, nggak jadi. Harus tunggu beberapa hari lagi. Orang sabar itu bisa hadapi itu. Tapi kalau nggak sabaran cenderung ngambil jalan pintas. Orang sabar adalah orang yang sanggup menghadapi waktu yang tertunda. Yang ketiga, orang sabar adalah orang yang kuat menahan gejolak jiwanya. Gak seperti kayak tadi perempuan yang minum racun serangga tadi itu kan, saudara. Iya, itu gak tahan menghadapi gejolak jiwanya. Terus yang keempat, orang yang sabar adalah orang yang kuat menahan tekanan batinnya. Dan yang kelima, orang yang sabar adalah orang yang kuat menunggu waktunya tiba. Itu orang sabar. Saya pernah dikuatkan lewat jemaat yang saya layani, saudara. Ibu ini menghadapi masalah rumah tangga. Saya buka kasus supaya kita ngerti ya, hidup itu kalau tanpa firman Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Dan mereka yang berjalan dengan firman itulah yang dimenangkan Tuhan. Nah ada seorang ibu, saudara, dia dapat perlakuan tidak baik oleh suaminya. Terus konseling ke saya. Dia dari Kalimantan. Dia konseling, saya bilang ibu harus ngampuni, istri harus tunduk pada suami, pokoknya nasihat firman Tuhan saya sampaikan. Ya, ibu harus percaya. Terus kita doa. Nah, habis itu doa, pulang. Sebulan kemudian dia telepon saya ingin jumpa. Saya pun juga semangat, saudara ya, karena ingin tahu perkembangannya apa. Jumpalah kami di rumah keluarga yang pertemukan kita itu. Waktu jumpa gitu, saya tanya, gimana Bu kabarnya? Aduh Pak, makin parah Pak sejak doa di sini, katanya gitu. Sejak terakhir saya doa dengan Pak Nason, kok makin gak karuan suami saya. Loh kenapa lagi Ibu? Saya bilang, suami saya Pak, dia jadi itu kalau marah, saudara, itu istri sampai dipukul, ditendang, diinjak kepala, saudara.
Tapi hari itu dia bilang sudah lebih luar biasa. Dia siram saya bensin, Pak. Jadi dia sama anak-anaknya diinjak, dipukul, disiram bensin. Karena nggak ngasih uang ke dia. Jadi yang kerja itu ibu itu. Suaminya itu hanya makan, tidur, pergi judi, pulang pagi. Sejak nikah sampai anak-anak SMP seperti itu kelakuannya. Coba bayangkan saudara, punya laki kayak gitu ya apa itu. Jadi saya sudah nggak kuat, Pak. Saya tanya, ibu masih percaya Tuhan buka jalan? Percaya, Pak, tapi langsung saya cut. Kalau percaya tidak ada kata tapi, Bu. Saya bukan tidak mau mengerti perasaan ibu itu, karena saya juga berangkat dari keluarga berantakan. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Saya yakin Tuhan pun bisa pulihkan keluarga dia, asal mau sungguh-sungguh sabar. Itu loh, sabar. Akhirnya saya kasih nasihat, saya ngertilah perasaan ibu itu saudara ya. Saya doakan, saya bilang, Bu, cabut gugatan cerainya. Karena dia sudah ngajukan gugatan cerai. Cerai itu menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Tidak akan mungkin kita dibela Tuhan sementara kita tusuk hati Tuhan, itu tidak mungkin. Kalau mau dibela Tuhan, senangkan hati Tuhan, itu baru betul. Ya, itu baru betul. Akhirnya dia dengar aja nangis-nangis, ya sudahlah. Saya baru dapat kabar saudara 3 bulan kemudian, tapi kejadiannya 3 minggu kemudian. Saya jumpa itu keluarganya, saya tanya, ya apa saudara ibu? Saya bilang, oh puji Tuhan Pak, cuman gak sempat ngabari Pak Nason ya. Kenapa? Saya penasaran saudara. Setelah pulang dari Surabaya ini, balik ke Kalimantan, dia cabut gugatan cerainya saudara. Nah, itu bagus. Dia cabut gugatan cerainya, lalu dia menjalani hidupnya dengan banyak berdoa dengan anak-anaknya. Mesbah setiap pagi dia lakukan. Dia berdoa khusus untuk suaminya saudara. Dia doa terus, dilayani dengan baik, makanannya, pakaiannya semua dilayani dengan baik saudara. Sekalipun tetap makian ditendang, diinjak, itu masih tetap jalan. Tapi dia mulai belajar sabar, menantikan waktu Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin tutup mata toh. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan punya waktu. Tuhan tidak akan mungkin biarkan anaknya mati-matian lakukan firman Tuhan dan Tuhan lepas tangan, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan perlu waktu, amin. Nah akhirnya pada waktunya tiba, pas hari yang ketiga minggu itu bapak pulang pagi. Jam setengah 2 pagi saudara. Pulang kan agak hoyong kan karena mabuk. Pas dia pulang gitu saudara, mereka sudah pisah kamar karena bapak ini kempro saudara. Bapak ibu ini tinggal sama anak-anaknya sendiri di kamarnya. Pas dia mau masuk gitu, ya udah goyang ini, masuk kamar, mau tidur itu tak ada cahaya luar biasa menghantam matanya. Wuss, itu nyata saudara. Lalu dia jatuh tergeletak, lalu ada suara menggelegar di kamar itu. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu. Hari ini kalau kau tidak bertobat kau akan mati. Itu bapak yang suka pukul istri, nangis-nangis kayak anak kecil. Nangis-nangis ketakutan begitu, gitu putar badannya. Lalu dia merayap ke kamar istrinya. Istrinya juga heran, dibangunkannya ada apa ya? Terus minta maaf di situ, lalu minta supaya dicariin pendeta. Padahal sebelumnya pendeta pernah datang dikejar pakai pisau, saudara. Itu hari itu minta pendeta supaya bimbing dia, saudara. Itu kelawatan Tuhan luar biasa, saudara. Amin. Sejak itu suaminya dipulihkan. Sampai hari ini pun keluarga itu diberkati. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada orang yang mau sabar. Amin. Orang sabar itu orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus akui saudara ya, kita kalau melayani, menghadapi dunia ini dengan semua serba emosi, ya perhatikan aja kalau kita nggak sabar. Hal yang simple, ya masalah kecil ditanggapi dengan emosi tidak sabar itu bakal jadi besar. Persoalan yang sebenarnya simple, ya mungkin bisa dikerjakan hanya dalam waktu seminggu saja. Tapi karena emosi itu jadi runyam, tahunan. Masalah itu sebenarnya hanya melibatkan aku dan dia. Kalau mau sabar. Tapi karena nggak sabar, emosi yang main. Satu keluarga terlibat. Itu kalau orang nggak sabar saudara. Makanya saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang sabar. Buka ayatnya, mari buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Dikatakan di sana, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin Bapak Ibu. Orang sabar yang ketiga adalah orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang sabar. Itu poin ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Mari buka Yosua 13.
Yosua pasal 13 ayat 1. Ciri orang kuat dalam Tuhan yang pertama, memiliki komitmen kuat menjalankan visi Tuhan. Yang kedua, sanggup mengatasi kehilangan, rasa kehilangan di dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, orang yang sabar. Lalu yang keempat, yang terakhir, Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Sekali lagi, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Yosua ditegur Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Yos, masih banyak daerah yang belum kau duduki, belum kau jajah, padahal engkau sudah lanjut umur dan sudah tua ikut aku. Saudara, apa? Ini poin yang keempat ya. Orang kuat dalam Tuhan adalah mampu mengalahkan godaan kedagingannya. Mampu mengalahkan godaan kedagingannya. Mungkin saudara pikir gini, loh Pak, hubungannya apa ayat ini dengan mengalahkan kedagingan? Gini saudara ya. Tuhan katakan kepada Yosua, engkau sudah lama ikut aku dan engkau sudah tua. Ya. Masih banyak daerah yang belum engkau duduki. Jadi kalau daerah-daerah itu belum diduduki oleh Yosua, maka daerah itu akan dikuasai oleh kerajaan lain. Bukan begitu saudara? Ya. Kalau daerah itu sudah dikuasai oleh kerajaan lain, maka ada satu hukum yang harus terjadi. Dan itu wajib terjadi. Daerah yang dikuasai oleh suatu kerajaan, maka daerah itu harus memberi upeti kepada kerajaan yang menguasainya dia. Bukan begitu saudara? Ya, daerah itu harus memberi upeti kepada kerajaan yang menguasainya. Nah kita ambil rema rohaninya. Saudara sudah berapa lama ikut Tuhan? Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Coba lihat daerah kekuasaan hidup saudara dari kepala sampai kaki. Mana yang belum saudara kuasai? Kalau saudara ada daerah hidupmu yang belum kau kuasai, jangan salahkan, nanti kerajaan di luar dirimu akan menguasai daerah saudara. Contohnya apa? Ada sampai hari ini anak Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, tapi kepalanya masih dikuasai oleh kerajaan kekhawatiran. Itu karena sering khawatir stres, akhirnya sakit kepala. Ujung-ujungnya dia harus bayar upeti ke apotek beli obat sakit kepala. Bisa ngerti maksud saya saudara? Ada orang yang saking mungkin cemasnya luar biasa ya, sehingga akhirnya perutnya juga sakit. Nah karena dia sakit dikuasai oleh kerajaan kecemasan, ya. Akhirnya dia harus bayar upeti ke apotek beli obat sakit perut. Nah coba hari ini saudara punya daerah mana yang belum kau kuasai? Yang jadi pertanyaan, mau berapa lama saudara biarkan itu dikuasai oleh kerajaan lain? Kalau saudara biarkan, engkau akan bayar upeti terus saudara. Habis uang saudara nanti. Kuasai itu, amin saudara. Nah sekarang jadi pertanyaan, bagaimana menguasainya Pak? Roma 8, mari buka. Ayat terakhir. Roma 8, ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 13. Tidak bisa dengan kekuatan manusia saja. Murni juga dibantu oleh kekuatan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Dikatakan di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, R itu huruf besar, itu Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh Roh Kudus maka kita bisa mematikan total kedagingan. Seperti tadi saya kasih ilustrasi, ada cerita teman saya saudara, itu dari kecil dia sudah merokok. Ya, untuk ngelepas rokok nggak gampang. Dia dulu pakai cara manusia, cicil. Satu hari ini biasanya 5 bungkus, cicil 4, besok 3, besok 2, besok 1, balik lagi 5 saudara. Jadi nggak akan pernah selesai cara seperti itu. Akhirnya dia pakai cara apa? Cara Tuhan. Kalau berhenti total, jangan dicicil. Memang dia bilang pada nanti ada satu titik sakau. Itu dimana naik semua saraf saudara, itu yang banyak anak Tuhan gak tahan. Akhirnya balik lagi merokok. Nah kalau bisa lewati titik kritis itu, lolos sudah. Dia lewati titik kritis itu saudara, itu dia tahan sampai 1 minggu kan, itu naik sampai ke sini saudara. Itu dia bilang, sakit sekali itu Pak. Tapi saya tahan sampai gak kuat, dia sujud saudara. Sambil berbahasa roh, dia bilang, Tuhan aku gak kuat, tolong aku Tuhan. Dia bahasa roh, hurrah atas itu lepas. Ada aliran hangat saudara mengalir di kepalanya begini. Habis itu dia lepas. Dia rasa kok enak.
Besok-besoknya nggak ada niatan merokok. Satu saat dia jumpa dengan teman yang perokok, waktu cium bau rokok itu langsung pusing. Itu tanda sudah sembuh. Itu tanda sudah sembuh. Ya. Nah saudara, tanpa kuasa Roh Kudus, saudara tidak bisa mematikan kedagingan. Amin. Coba cek hari ini dari kepala sampai kaki, daerah mana yang belum saudara kuasai. Sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, segera kuasai. Kalau tidak, saudara akan terus bayar upeti yang tidak baik. Amin Bapak Ibu. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Apa yang kuat dalam Tuhan itu? Yang pertama, miliki komitmen kuat menjalankan visi Tuhan. Yang kedua, orang yang kuat dalam Tuhan adalah sanggup mengatasi rasa kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga, orang kuat dalam Tuhan adalah orang yang sabar. Yang keempat, mampu mengalahkan godaan kedagingannya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.